ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ya, video yang akan menemani hari-hari kalian, hari Senin kalian yang dimulai dengan kita buka di hari Senin ini. Aku akan mengupas film ya. Filmnya ini sebenarnya kalau aku pribadi ya ngeri banget ya. Aku nonton film ini tuh kayak hampir harus nahan nafsu makanku. Jadi kalau aku nonton film itu kayak aku ada beberapa saat gara-gara film ini tuh jadi kayak nggak mau makan gitu loh gara-gara nonton film ini gitu kan. Film ini tuh film yang sangat siksaan gitu kan ya. Film bukan serem, kalau aku malah lebih dari horor film ini gitu kan ya. Film yang benar-benar dia akan menceritakan gimana jahatnya ya suatu penjara itu, dan di mana ya kehidupan di suatu penjara itu yang sebenarnya gitu kan ya, bukan yang penjara yang bisa kamu negosiasi gitu kan ya, kamu kompromikan. Kalau misalnya kayak di Indonesia contohnya ya yang sering beredar ya, kita bisa memilih ruangan untuk, kalau misalnya kita masuk penjara ini kita masuk memilih ruangan. Bahkan aku dengar berita tuh kayaknya ada ruangan yang bisa kamu pesan gitu kan ya. Ini enggak, ini benar-benar kayak kehidupan yang sangat benar-benar parah ketika kamu masuk penjara gitu loh. Jadi filmnya itu adalah yang judulnya The Platform. Jadi ini film ini tahun 2019 ya. Oke lah, film udah 2 tahun yang lalu ya, tapi ini film keren gitu kan ya. Film yang mengisahkan tentang kehidupan penjara pokoknya. Kita langsung aja ke filmnya dan lihat keseruan filmnya seperti apa dan jahatnya di suatu penjara itu seperti apa. Let's go. Di awal film ini ya kita akan diperlihatkan ya, jadi ada seorang kakek gitu kan, mungkin dia kokinya atau dia itu adalah penanggung jawabnya. Penanggung jawab di penjara itu adalah di bagian makanan gitu kan ya. Jadi soalnya di adegan ini tuh dia itu yang kayak mengatur gitu loh. Itu kita diperlihatkan juga ya, jadi ada seorang pria gitu kan ya, dia kebangun gitu kan ya, dia sudah di dalam penjara gitu kan ya, dia sudah di dalam penjara. Abis itu dia lihat gitu kan ya, dia pas lihat ada seorang kakek gitu kan. Jadi dalam satu ruangan itu ada seorang kakek gitu kan ya, kakeknya itu lagi duduk kayak gitu sih gitu kan ya. Terus tiba-tiba itu si kakek itu kayak gini loh, tiba-tiba tanpa ada omong-omong apapun gitu kan ya, ketika si orang ini bangun gitu kan ya, si kakek itu ngomong gitu kan ya, nomor 48 gitu kan ya. Nggak tahu sih ini apa ya gitu kan ya, fungsinya apa nomor 48, mungkin nomor buat oke mungkin gitu kan ya. Dia juga bilang gitu kan ya, dia bilang kalau misalnya di nomor 48 ini nanti kita akan dapat kebagian makanan sisa dari makanan lantai atas gitu kan ya. Sebenarnya bingung kali ya gitu kan ya si bapak-bapak pemuda ini gitu kan ya, maksudnya apa gitu kan ya. Jadi makanan itu akan turun gitu kan ya, akan turun ketika melewati beberapa lantai yang di atasnya gitu loh. Nah, abis itu aku nanti ya, jadi si cowok ini namanya si goreng gitu kan ya, sama si bapak tua. Nah si bapak tua ini gitu kan ya bilang kita tuh bersyukur ada di nomor 48, karena di nomor 48 ini adalah nomor yang tidak jelek banget gitu loh. Nah ini yang aku bingung gitu kan ya, maksudnya itu dia tidak jelas itu seperti apa gitu kan ya. Karena kata dia di nomor 48 ini itu mendingan untuk kebagian makanannya gitu kan ya. Tapi ya kita harus bergantian sama lantai yang atas. Jadi makanan itu harus selesaikan dulu di lantai atas gitu kan ya. Selesai di lantai atas baru dia akan turun per lantai kayak gitu loh.
Habis itu ya, dia itu kan dijelasin, nah habis dijelasin itu dia ngeliat gitu kan ya, pas dia ngeliat ngintip gitu kan ya, dia ngintip kayak ada lubang gitu kan, jadi lubangnya itu ya, jadi lubangnya itu bener-bener parah banget, jadi lubangnya itu, jadi kalau kamu kayak ada satu ruangan, jadi kasur satu ini, habis itu ada lubang, nah lubangnya itu yang menghubungkan dari lantai 0, nah lantai 0 itu lantai paling atas gitu kan ya, lantai paling atas dan lantai paling bawah, nah lantai paling bawah ini nggak tahu sampai berapa lantai, jadi ada lubang besar gitu kan ya, oh my god ini bener ya lubang parah banget gitu kan ya, ngeri banget kalau misalnya kita berantem sama satu sel kita gitu kan ya, matilah kita di sini gitu kan ya. Ini nggak lucu banget, soalnya lubangnya tuh besar banget gitu kan ya. Jadi kita bisa ngelihat itu loh, bisa ngelihat antara si lantai bawah dan bawah-bawahnya itu loh gitu loh, serem banget gitu loh, benar-benar serem banget. Jadi dibuatnya lubang ini gitu kan ya, dibuatnya lubang ini tuh ada fungsinya gitu kan ya. Awalnya itu aku tuh mikir ya, lah lubang ini buat apa gitu kan ya, apakah buat si penjara ini menyediakan kalau misalnya salah satu sel ini sudah putus asa gitu langsung bunuh diri aja gitu kan ya, aku mikirnya di situ mungkin ya. Jadi kalau misalnya salah satu sel itu ada yang kayak udah putus asa, udah capek di penjara, abis itu langsung bunuh diri, loncat mati ya habis itu lainnya. Ternyata enggak, jadi gitu loh, ternyata enggak. Jadi lubang ini gitu kan ya, lubang ini dimanfaatkan itu untuk apa namanya, jalannya si lift makanan. Jadi makanan yang diberikan itu adalah di penjara ini adalah bukan kayak kalau misalnya kita lihat ya, jadi kan kalau misalnya kita lihat itu kan makanan yang di penjara itu kan satu gitu kan, ini enggak, jadi dia kayak lift kayak gitu sih, kayak lift gitu. Jadi lubang yang besar itu kan digunakan untuk aktivitas lift itu apa namanya, jalan dari lantai yang 0 sampai lantai yang paling bawah gitu. Nah, jadi ya dalam satu penjara itu cuma diisi dua orang aja. Jadi dalam satu sel itu cuma 2 orang gitu kan ya. Nah dalam 2 orang itu nanti dalam setiap 1 bulannya gitu kan ya, kalau misalnya mereka masih bertahan hidup gitu kan, nah salah satu temennya itu, partnernya itu masih bertahan hidup, ya udah dia nanti akan tetap sama dia gitu loh, sama temennya itu loh. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, kalau setahu aku kan ada ya penjara yang isi satu selnya tuh sekitar 20-30 gitu. Kalau di sini nggak, cuma 2 orang aja, jadi kayak kamar hotel lah, cuma 2 orang tuh. Nah habis itu ya pas dia lagi apa namanya, lagi kayak gitu, terus dia nanya sama si kakek tua ini gitu kan ya, ini cara kerjanya si lift ini seperti apa gitu kan ya. Terus si kakek tua itu jelasin, semakin tinggi kamu nilai apa nomor angka sel kamu itu semakin bagus gitu kan ya. Jadi untuk berkesinambungan dengan makanannya gitu kan. Jadi semakin kamu tinggi itu angkanya itu kan ya. Nah untuk kebagian makanannya juga semakin baik gitu loh. Nah habis itu si kakek tua tuh ngomong di nomor 48 itu lebih baik gitu, lebih bagus. Nah si kakek tua itu udah 1 bulan itu loh di sel ini gitu. Ya, jadi pas makanannya itu datang gitu kan ya, pas makanan datang, jadi kayak bentuknya kayak meja besar gitu kan ya, kayak meja besar kayak balok kayak gitu kan ya. Dan itu banyak makanan, minuman dan gelas-gelas gitu kan ya. Dan itu berantakan banget, dan itu tuh apa ya, padahal tadi pas dibuka gitu kan ya, itu higienis banget gitu kan ya, kaos bagus banget, tapi pas dikasih ke sel ini kok kayak gitu gitu makanannya. Lihat deh, apa ya, makanan seperti itu banget gitu loh. Ya aku juga nggak mau makan, nggak nafsu. Dia makan loh, makan lahap banget gitu loh. Aku nggak deh kalau aku. Terus ada cowok gitu sih yang ngeliatin ke lantai bawah, mungkin giliran makanannya kali ya. Jadi ya sambil si goreng kayak heran itu nggak makan, terus dia nanya gimana caranya apa namanya makanan ini bisa jalan terus setelah lift gini gitu. Terus si kakek tuh ngomong gitu, jadi di lantai 0 itu makanan masih lengkap gitu, dan semakin turun ya makanan itu makin hancur gitu loh. Jadi ya ganti-gantian dalam satu meja makan itu, ya ganti-gantian makan, ya ampun, bekas orang gitu loh. Tapi aduh enggak deh, aduh, jadi setiap ruangan gantian gitu kan ya, makanan bergilir-gilir kayak gitu. Dikasih waktu, jadi setiap lantai itu dikasih waktu untuk makan cuma 2 menit. Nah setelah 2 menit itu ya udah si lift makanan ini dia turun gitu loh. Nah akhirnya si goreng ini cuma ngambil apel tuh untuk disimpan aja nanti gitu kan ya, untuk mengganjal perutnya. Terus habis itu liftnya tuh turun ke bawah gitu loh, lantai bawah. Nah
ih yuk. Abis itu ya, si kakek ini, saya ketua ini, selesai makan, kali turun tuh, abis itu diudahin tuh meja makannya. Ya Allah, jahat banget tuh. Ya ampun, itu kan makanan buat dimakan sama orang-orang yang lain, masih ada lantai yang banyak di bawah-bawahnya. Ya ampun. Terus kalau misalnya saya ketua ngerjain kayak gitu, berarti kemungkinan juga yang di atasnya juga ngasih makan dong, ngasih makan kayak gitu dong, entah ludahin entah apa gitu kan. Dan ternyata ya hal-hal yang seperti itu tuh udah biasa gitu loh, udah biasa di penjara itu. Oh my god, itu kotor banget, udah biasa gitu penjara. Ya ampun. Terus dia juga bilang juga gitu kan ya, jadi makanya itu semakin kamu di bawah lantainya itu, semakin kamu diinjak-injak gitu kan ya. Iya, semakin kamu semana-mana mereka itu akan ngerasa kayak gitu gitu loh. Terus tiba-tiba tuh si goreng ini tuh kayak ngerasa suhunya tuh panas gitu loh, ruangan itu jadi panas, ruangan sel tuh jadi panas gitu loh, ada apa gitu. Terus dia nanya sama si ketua itu, ada apa gitu kan, kok tiba-tiba ruangan ini jadi panas gitu kan ya. Terus si ketua itu ngomong gitu kan ya, ruangan ini akan berubah jadi panas gitu kan ya, kalau misalnya ada salah satu penghuni sel itu menyimpan makanan gitu loh. Tuh si kakek tua itu bilang, si goreng itu nanya dulu, terus gimana caranya aku untuk menghilangkan suasana hawa panas ini. Terus si kakek tua itu ngomong itu dengan cara yaitu kalau misalnya suhunya mau normal yaitu dibuang makanan yang dia simpan gitu kan, dia buang. Ya udah akhirnya si goreng itu buang makanan itu gitu kan. Dia lagi di interview gitu sih, dia di interview di pihak penjara gitu loh. Nah, ketika dia lagi di pihak di interview penjara oleh salah satu penjara, terus si salah satu petugas penjara itu nanyain gitu kan ya, kira-kira mau apa yang kamu ambil gitu kan ya, untuk dibawa ke sel kamu gitu loh. Nah, si goreng ini cuma bawa gitu kan ya, buku. Dia mau ambil buku. Buku gitu kan ya. Oh my god, bawa buku. Kalau aku akan bawa makanan yang banyak, itu pasti. Habis itu entah yang lainnya gitu kan ya, itu buku buat apa, itu buku itu kan ya, buat apa buku aku buat, buku itu buat apa, fungsinya apa gitu bukunya, ya enggak sih, ya nggak tahu sih ya kalau buat orang dia pecinta buku atau dia buat buku. Dan ternyata ya si goreng ini ya masuk penjara itu bukan karena dia melakukan kejahatan, tapi dia masuk ke sini emang sengaja untuk mendapatkan kayak diplomati gitu loh. Jadi dia cuma 6 bulan tak di penjara. Oke, aku nggak ngerti ya. Kalau ini aku masih belum paham. Aku nggak paham. Adakah sistem seperti ini? Aku nggak tahu. Tapi aku udah info seperti itu. Jadi si goreng ini gitu kan masuk penjara itu bukan karena kejahatan, tapi karena dia emang lagi uji coba untuk masuk ke diplomati itu gitu kan ya. Ada lah. Ya pun. Kalau aku nggak deh ya dengan cara seperti itu aku masuk penjara sama 6 bulan gitu kan ya. Deh. Aku tak tunggu gitu kan ya. Ya yakin lah gitu kan ya. Aku kayaknya mikir berapa kali lipat deh. Si kakek terima kasih itu ngomong juga gitu kan ya, dia bisa sampai masuk penjara ini pun juga karena bukan kekerasan juga, bukan dia bunuh atau apa gitu. Jadi dia melempar TV dari tempat apartemennya. Nah ternyata TV-nya itu gitu kan ya kena ke si penjalan kaki gitu kan ya. Nah akhirnya kena kepala penjalan kaki, akhirnya orang itu mati di tempat gitu loh. Nah makanya itu si kakek itu di penjara. Nah, di situ juga ada lampu warna merah gitu kan ya. Nah, lampu tanda warna merah ini gitu kan ya menandakan lift makanan itu akan kembali gitu kan, akan kembali dengan cepat ke lantai yang paling atas gitu kan ya. Itu lantai 0 gitu kan ya. Dan beberapa hari dan setiap harinya gitu kan ya si goreng ini tetap sengaja gitu dia nggak mau makan gitu kan ya, nggak mau makan makanan itu gitu kan ya. Mungkin dia juga jijik atau apa, dia nggak mau gitu kan ya. Dia tetap nggak mau makan gorengan itu gitu kan, makanan itu gitu kan ya. Aku juga nggak mau gitu, dia tetap nahan gitu kan, nahan lapernya, nahan segalanya, dia nahan gitu kan ya. Kayak nggak deh, kayaknya aku nggak mau deh kayak gitu loh. Aku juga nggak mau, tapi antara kamu lapar sama antara kamu makan itu tuh kayak gimana gitu kan ya. Oh my god, si kakek terima kasih tuh
lahap banget makannya gitu loh, dia bener-bener makanin banget. Terus si goreng itu nanya gitu kan ya, ada berapa lantai sih di apa namanya di dalam gedung ini gitu kan, ada berapa lantai gitu kan ya. Terus habis itu si kakak tua ini bilang, si kakak tua tuh nggak tahu ada jumlah berapanya gitu, ada jumlah berapanya si lantainya, tapi si kakak tua ini pernah gitu kan ya di lantai 132 gitu kan ya. Dan dia bilang di lantai 132 itu adalah kondisi yang benar-benar yang gak enak banget gitu kan ya, benar-benar yang parah banget dibandingkan di lantai 48 ini gitu kan ya. Oh my god, aku mikir lantai 48 udah parah, apalagi lantai 132. Oh, nggak ngerti deh aku deh ya. Si kakek tuanya juga ngomong kalau misalnya gitu kan ya, kamu nggak bakal dapat makanan di lantai 132 itu udah bener-bener parah banget gitu kan, nggak dapat makanan, makanya kamu bersyukur di lantai ini. Iya, bersyukur. Si goreng itu kayak terketuk gitu kan ya, dia nggak mau ini terus selesai gitu. Nah, akhirnya dia memperingati untuk si lantai atas itu atau lantai bawah gitu kan ya, untuk menyisakan makanan untuk ke lantai selanjutnya gitu kan ya. Abis itu si kakek terima kasih tuh kayak gini, kamu nggak apa-apa gitu kan ya, di tempat lantai di gedung ini gitu kan ya, untuk acara kayak bersimpati, untuk empati itu udah nggak ada di sini gitu kan ya. Ya sudah, kalau makan enggak kayak gitu loh. Si kakek terima kasih, ternyata dia itu kan pas di interview itu dia bawa pisau gitu kan ya. Nah, ditanya sama si goreng itu buat apa dia bawa pisau, kenapa dia bawa pisau gitu kan ya. Karena dia ngomong, karena ketika nanti aku gitu kan ya, kemungkinan nanti kalau aku pindah lantai gitu kan ya, aku akan mengekam goreng makan dagingmu. Oh my god, dia bilang dia akan memakan dagingnya si goreng gitu kan ya. Oh my god, kayak kanibal gak sih, kayak tau gak sih kayak Sumanto. Kayak Sumanto banget gitu kan ya. Jadi dia akan memakan goreng gitu kan secara daging hidup itu kan ya. Makanya dia bawa pisau gitu kan ya. Dia untuk jaga-jaga, tapi sebelum dia akan makan dia akan puasa dulu selama 2 minggu atau selama 1 bulan gitu, biar dia benar-benar menyantapnya tuh enak gitu kan ya. Oh my god, aku benar-benar kayak aku udah gak kepikiran banget. Habis itu si goreng itu akhirnya karena lama-kelamaan dia lapar, dia nggak bisa nahan ya makan gitu kan ya. Ya udah, akhirnya dia akhirnya makan pelan-pelan gitu kan ya. Ya selesai makan, si goreng itu akhirnya aktivitas baca buku. Nah, ketika dia pas baca buku gitu kan ya, tiba-tiba ada orang gitu loh, ada orang jatuh gitu loh, ada orang jatuh dari lantai atas gitu kan ya. Astagfirullahaladzim gitu kan ya. Dan kayaknya dia bunuh diri atau dia dibunuh gitu kan ya. Dan apa namanya, si bapak tua itu ngomong itu sudah biasa gitu kan ya, itu sudah biasa karena saling membunuh, saling apa tuh udah biasa gitu kan ya. Dan ketika misalnya itu kejadian gitu kan, dalam satu selnya ada pasangannya yang bunuh diri atau mati gitu kan ya, itu menandakan berarti dia akan dioper gitu ruangannya gitu kan, akan dioper ruangannya. Oh my god. Dan si kakek itu apa ngomong nggak kaget, dia biasa aja gitu. Dan katanya biasa aja, pemandangan itu udah biasa aja kata dia gitu kan ya. Ya ampun. Oh my god. Abis itu dia nanya kan ya, si Akito tuh nanya kalau misalnya si Goran tuh nanya kemana teman selmu itu sebelum aku datang gitu kan. Abis itu si Akito ngomong gitu kan ya, iya aku makan. Oh my god, berarti bener guys, dimakan sama Akito tuh. Ya ampun, dia bener kayak Sumanto banget. Aku mikir dia kayak Sumanto banget beneran, terus dia kayak Sumanto banget. Ketika si Goran ngobrol gitu kan ya, ada lift makanan datang. Nah tapi ya di lift makanan ini gitu kan ya, ada cewek itu loh, ada cewek lagi duduk gitu loh. Oh my god, ada cewek yang lagi duduk gitu, lagi duduk dia. Abis itu si Goran kaget lah, ini siapa gitu kan ya. Habis itu si kakek tuh ngomong gitu kan ya, ini udah biasa gitu kan, udah biasa. Jadi si cewek ini gitu kan ya, dia dari lantai atas gitu kan ya, dia akan mengikuti lift makanan ini ke bawah untuk mencari anaknya. Nah makanya dia juga kadang-kadang gitu kan ya, kadang-kadang dia kayak membunuh teman selnya itu agar diputar gitu loh, entah dia bisa jadi sama anaknya sama dia mau sampai sama anak gitu. Oh my god. Abis itu akhirnya dia makan gitu kan ya. Nah karena si Gordon simpati gitu kan, dia coba menyapa cewek itu, tapi cewek itu kayak cuma ngeliatin aja gitu loh, kayak cuma ngeliatin aja. Habis itu akhirnya si cewek ini kan turun ya sama aja makanannya. Nah pas di lantai bawah itu gitu kan, pas di lantai bawah itu oh my god, si cewek itu gitu ya,
langsung ditarik gitu loh sama cowok-cowok yang di bawah itu. Oke, videonya selesai. Kita ada platform ini ya, bener-bener sangat-sangat bagi aku cici enak. Aku nggak tahu ya, kalau kamu akan nonton ini, kamu akan kuat nggak untuk makan daging atau apapun, nggak, aku nggak tahu bakal kuat apa nggak, tapi yang jelas aku nggak bakal kuat lagi karena udah jijik banget semuanya gitu kan ya, udah kayak nggak mau lagi gitu kan ya. Jadi di sini tuh ada sisi positif dan negatifnya gitu kan ya. Jadi penjara itu bukan sesuatu penjara yang kayak hotel atau apapun, bukan lah gitu kan ya. Tapi kalau kalian penasaran gitu kan ya sama kelanjutan film, kak kelanjutan film seperti apa, kak endingnya seperti apa, kalian nonton aja di platform 2019 akan endingnya seperti apa gitu kan ya. Dan siapkan mental kalian, mental nafsu makan kalian, mental semuanya gitu kan ya. Siapkan semua itu kan ya, karena ini film benar-benar film-film yang bagiku lebih dari horor gitu kan ya. Benar-benar film yang salah satu makan daging utuh. Oh my god, aku daging binatang yang utuh aja masih mikir, apalagi daging manusia gitu loh. Gak aku kayak gak kayak habis pikir gitu kan ya. Terima kasih ya buat kalian yang tetap masih setia sama Maui Channel gitu kan ya. Aku berterima kasih banget sama kalian. Dan untuk yang belum subscribe, aku akan berkali-kali ngomong subscribe dan like dan komentar. Dan buat kalian yang benar-benar mau merekomendasikan film, kalian komentar aja gitu kan ya. Aku akan membuka, aku juga akan melihat film apa gitu kan ya. Akan aku pas film itu gitu kan ya, untuk buat kalian, untuk menarik. Dan bisa jadi nanti aku juga akan mereview film-film yang bagus-bagus mana yang untuk menemani hari-hari kalian, dan kalian gak gabut di rumah, di kantor, dimanapun, di kampus, di kuliah, di kos-kosan, apapun, dimanapun. Oke? Dan tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga keimanan kalian. Jadi selapar-lapar kalian kan harus menjaga iman kalian agar tidak memakan sama manusia. Oke, karena sama kasar manusia itu adalah haram dagingnya. Oke, terima kasih, saya tutup. Kita kembali lagi untuk minggu ke depan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.